sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sahbihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil al imam al muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un hadza far'un. Bermula ini cabang masalah. Al-mashimatul kharijatu ma'al waladi tahiratun. Al-mashimatul kharijatu, ari-ari yang keluar ma'al waladi bersama anak, tahiratun itu suci. Ya, melahirkan wanita seorang anak itu ada ari-arinya. Ari-ari. Apa hukumnya ari-ari itu suci? Jadi yang keluar ari-ari bersama anak itu hukumnya suci. Wallahiru annaha la yajibu fiha syai'un. Wallahi, dan kaul yang zahir yang utamad bahwasanya tidak wajib pada ari-ari itu yang keluar bersama anak itu syai'un, sesuatu. Ada kewajiban sesuatu. Ya. Suci dia. Jadi ari-ari itu yang keluar bersama anak suci dan tidak ada kewajiban padanya sesuatu. Faidatun hazi faidah. Bermula ini suatu faidah. Al-fudalatu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tahiratun wa kadza sairul anbiya'i tashrifan li maqamihim. Al-fudalat, kotoran-kotoran. Minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari nabi sallallahu alaihi wasallam, tahiratun itu suci. Ini khususnya kotoran kita najis. Kotoran nabi kita Muhammad sallallahu itu suci. Ini satu kekhususan ya buat nabi kita. Juga wa kadza sairul anbiya, dan seperti demikian seluruh nabi-nabi yang lain juga begitu. Selain nabi kita, kotoran mereka para nabi-nabi itu suci. Kenapa? Tasyrifan li maqamihim, karena memuliakan dari kedudukan mereka. Kedudukan nabi. Manusia yang paling saleh, yang paling alim di masanya ya nabi. Enggak ada yang lebih alim lagi, enggak ada yang lebih saleh kecuali nabi ya. Di zaman ya, tiap zaman ada nabi. Nah, dari zaman Nabi Isa sampai ke zaman Nabi kita ini itu jaraknya 600 tahun kosong dari kenabian. Itu disebut zamanil fatrah, zaman kosong dari kenabian. Enggak ada nabi itu. 600 tahun. Ya, ke zaman fatrah. Maka yang hidup pada zaman fatrah ya termasuk orang yang selamat. Orang yang selamat termasuk ibu bapaknya nabi, termasuknya ya. Namun Allah hidupkan kembali ya, beriman kepada Nabi agar masuk kedua ibu bapaknya Nabi di dalam umatnya Nabi. Ya, meskipun keduanya ada termasuk orang yang selamat. Ya, karena Nabi kita belum diutus sebagai Nabi. Bapaknya meninggal, Nabi masih dalam kandungan. Ibunya meninggal, Nabi masih kecil. Nabi diutus menjadi Rasul, diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun. Nabi yang terakhir, Nabi kita Khatimul Anbiya, penutup segala nabi-nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jadi masuk bapak ibu Nabi di zaman fatrah. Allah hidupkan kembali kedua bapak ibu Nabi
agar masuk keduanya di dalam umatnya Nabi. Wali deh Rabbu qad ahya kama qad jaa hadza fil hadithi wa ujida qad amanna bi haqqan bihi fasaujaba kullan najati wa bil jinani takhallada fahuma yaqinan najiyani wa may yaqul bi khilafina faqad dalla sabila wa ubida wa kadza jami usulihi ma'wahumu darun na'imi kama rawahu man ihtada. Semua usul wa kadza jami usuli, semua usulnya Nabi ke atas ibu bapaknya Nabi, dari ibu dari bapak ke atas semuanya ma'wahumu, tempat mereka, darun na'im, tempat kenikmatan ini surga. Kama rawahu man ihtada, sebagaimana telah meriwayatkan akan hadis orang yang diberikan dapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tuh Jadi kalau ada orang mengatakan bapak ibu Nabi gimana? Iman apa kagak tuh? Kan Nabi belum diangkat menjadi rasul. Itu zaman fatrah, zaman kosong dari kenabian, dan bahkan Nabi bapak ibu Nabi Allah hidupkan kembali. Beriman kepada Nabi. Allah Maha Kuasa. Jangan Nabi kita mukjizat Nabi yang lain aja jirjis bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kotoran-kotoran Nabi suci, termasuk nabi yang lain. Nabi kita Muhammad, Nabi Adam, Idris, seluruh nabi-nabi yang lain itu suci kotorannya. Kenapa? Karena tasyrifan, karena memuliakan kedudukan mereka. Wa ma'adzalika yajuzul istinja'u biha idza wujidat fiha surutul hajar 'alal mu'tamad. Dan serta demikian sucinya kotoran Nabi itu boleh beristinja dengan kotoran-kotoran itu. Idza wujidat biha, apabila didapatkan kotoran kepada kotoran itu syurutul hajar, syarat-syarat batu 'alal mu'tamad, di atas kaul yang mu'tamad, mayoritas para ulama. Ini kotoran Nabi kering, kan kotoran Nabi suci kering, dibuat istinja, istijmar artinya dengan batu, beristinja dengan batu. Syarat-syarat batu kan keras, syarat mempergunakan batu itu nggak anak batu aja, yang penting karena benda itu keras, dapat menarik dan bukan yang dimuliakan seperti makanan. Kalau hal itu dan suci, kan suci orang Nabi, suci keras nih, bisa menarik, boleh dibuat istinja dengan menggunakan batu. Kalau syarat-syaratnya ada pada di dalam mempergunakan batu dalam istinja. Kalau lembek boleh, keras, menarik, suci dan bukan yang dihormati. Suci, keras, dapat menarik, tapi dihormati. Contoh roti kering kan dimakan tuh, kan? Jangan roti kering dimakan, kering buat narik suci, jangan. Apalagi tulang kering, boleh, karena itu makanan jin, makanan jin dah itu. Jin bisa lagi makan, diambil lah, disentil tar. Jin tuh makanan jin tuh, tulang, jadi keras, bisa menarik, suci, itu boleh buat istinja dengan mempergunakan batu, termasuk kotoran Nabi, boleh tuh, asal didapatkan syarat-syarat batu di dalam beristinja. Bi khilafil bauli, lain halnya air kencing, air kencing Nabi suci, air kencing para nabi-nabi yang lain suci, wala yajuzu akluha illa iza kanat litabarruk, dan tidak boleh memakan kotoran illa iza kanat litabarruk, kecuali ada itu untuk keberkahan, tabarruk, jadi nggak boleh tuh kalau nggak ngambil keberkahan. Wala yajuzu akluha, tidak boleh tuh memakannya, kotoran-kotoran kan suci, kotoran Nabi suci, ini khususiat, diantaranya khususiat buat Nabi kita. Nabi kita kalau masuk dalam masjid dalam keadaan junub, itu nggak haram, karena zatiah Nabi lebih mulia daripada masjid.
Tapi itu nggak dilakukan. Tuh, ya. Ini bicara kekhususian Nabi kita. Mempunyai istri lebih dari 4, ya. Nah, kalau kita kan batasnya 4 doang. Ya, 4 doang udah. Kalau kau pengen 5, mesti lepas dulu 1 tuh kata mu'alim. Ya. Jadi ada khususian buat Nabi kita. Ya. Nabi kita bisa ngelihat depan dan belakang. Yaro waro'ahu kama yaro amamah. Beliau melihat di belakang sebagaimana melihat depan. Kelihatan. Ya, depan kelihatan, belakang ini khususiat ya buat Nabi kita. Jadi tidak boleh memakan kotoran kecuali untuk keberkahan. Wa yajuzu wata'uha birijli, dan boleh menginjak kotoran itu dengan kaki, boleh diinjak ya. Wala farqa baina ayyakuna zamanan nubuwah aw ba'dahu, dan tidak ada perbedaan antara ada zaman Nabi kenabian atau sesudahnya, baik di zaman kenabian atau sesudahnya, ya sama aja tuh. Jadi kotoran Nabi, kencingnya, kotorannya itu suci, ya, suci. Karena apa? Tasrifan, karena memuliakan lima qaumihim, bagi kedudukan mereka. Waqad waqa'a liwa'idhin dzikru sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh nah terjadi bagi orang yang memberikan nasihat menyebut sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada orang yang memberikan nasihat tentang sifat-sifat Nabi ya. Pamin jumlati ma qalahu liman ya'iluhum, maka dari jumlah apa yang telah diucapkannya bagi orang yang menasihati kepada mereka. Ini ada orang memberikan nasihat ya kepada orang-orang. Apa nasihatnya itu? Di dalam menyebutkan sifat Nabi kita, anna baulahu sallallahu alaihi wasallam khairum min salatikum, bahwasanya air kencingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada salat kamu. Begitu. Ini memberikan nasihat di hadapan jamaah karena banyak nih mereka. Dikatakan anna baulan Nabi, anna baulahu sallam, bahwasanya air seninya Nabi sallam itu khairun, lebih baik min salatikum, dari salat kamu. Kayak begitu. Apa ini maknanya nih? Air kencing Nabi lebih baik dari salat kalian. Intahasailah daripada ya apa yang memberikan nasihatnya. Qala al-Mudabiri, berkata al-Mudabiri, al-Mudabiri berkata, wa huwa sahihun wa shawabun, bermula benar dan sahih. Ini nasihat enggak salah. Enggak salah nasihat bahwasanya air kencingnya Nabi SAW lebih baik daripada sholat kamu. Ini yang memberikan nasihat, kata Al-Mudabiri, sahih, benar, nggak salah. Wa yuwajjihu bi umuri minha, dan ditawajuhkan dengan beberapa perkara di antaranya. Apa nih menurut Al-Mudabiri ini benar dan sahih? Inna hadzal wa'idha yahtamilu annahu min arbabil kasbi. Sesungguhnya orang yang memberi nasihatkan ini yahtamilu, memungkinkan bahwasanya dia adalah termasuk ahli kasyaf. Ahli kasyaf. Waqad atallahu ta'ala ala riya'in fi salatihim, sungguh Allah perlihatkan kepadanya riya di dalam salatnya, ingin dipuji di dalam salatnya. Jadi ada sebagian kita di antara orang-orang ini ya, yang punya hati bersih, ibadahnya cakep, ya, diberikan kasyaf oleh Allah Ta'ala, ya, ahli kasyaf. Yang kita kagak tahu, Allah kasih tahu tuh, Allah perlihatkan, ya, kelihatan tuh, ini orang sholatnya riya, tahu deh, iya, banyak di Jakarta, ya, ada orang semacam itu, bahkan di Jawa, di Indonesia banyak, ya, orang-orang yang semacam itu, Allah, orang-orang pilihan, ya, hatinya cakep, jadi kasyaf. Ya, dulu saya pernah dengar tuh Buya Dimyati, ya, Cadasari sana, Pandeglang. Alhamdulillah saya pernah ke sana tuh, nggak lama berapa bulan dia meninggal, ya. Nah itu orang kan datang, ada yang pengen ngasih hadiah, pengen ngasih apa, ya namanya orang soleh, ya, kan manfaat, dia ngasih sedekah, dia ngasih kain, dia ngasih apa aja tuh. Ya ada orang bawa kain GS cakep, pengen banget ngasih, pengen ngasih dia, ya.
Beliau kan di Pandeglang, dia mana tahu tinggalnya, bawa. Begitu bawa dikasih, lunasin dulu katanya, kasih. Kita belum lunas kredit, lunasin dulu katanya. Kasap, kasap. Ada lagi, datang bawa makanan, dia bawa makanan. Apa tuh kata Kiai? Buat anak ente aja di rumah kasih. Kenapa? Ternyata waktu dia mau bawa buat tuh Buya Dimyati, anaknya minta, kagak dikasih. Kita kan harus gizi ya, jangan buat Kiai. Begitu sampai Kiai, buat anak aja kasih katanya. Gitu. Itu dibukakan, kasyaf nyatan. Ibarat apa ini gelas bening, tuh batu hijau, merah, kelihatan. Ya. Juga diantaranya Ki Abdul Hamid Pasuruan, seorang ulama besar tuh ya, waliullah Ki Abdul Hamid Pasuruan. Ada seseorang mau ngasih hadiah, karena yang datang banyak, dia berpikir, nggak usah banyak-banyak, ngasih amplop banyak, nggak ketahuan kecuali sendiri. Pikirnya begitu, ya. Mau ngasih ceritanya gede dah zaman itu, tapi diurungin, orangnya banyak pada ngasih hadiah, nggak ketahuan ini, udah kasih amplop 10.000 aja, zaman dulu gitu ya, 10.000 dah, salaman. Begitu salaman, ya, dengan Kiai Abdul Surhan ngomong Kiai, 10.000 juga nggak apa-apa katanya, 10.000 juga nggak apa-apa katanya. Kira-kira gimana? Lah kan dia aja hatinya, baru dia di hati, nggak lisan kagak, di hati doang. 10.000 nggak apa-apa katanya. Itu kasyaf, ya. Nah ini dimungkinkan orang yang memberikan nasihat ini ahli kasyaf. Lihat loh, ente sholat riya, sholat pengen dipuji bukan karena Allah. Kalau ada orang banyak bacaan ente dipanjangin, dimodel-modelin. Jangan sembahyang diri cepet banget bacanya. Sholat, pengen pakaian yang rapi, bukan kebanyakan orang di rumah asal jadi aja. Ya nggak apa-apa, memang bagus pakai baju, tapi niatnya memang sunnah. Apa zuyina, apa khususinakum indakul, hiasi dirimu. Ya, kita mau ke masjid pakai pakaian yang rapi. Di rumah ya rapi, di rumah rapi juga. Kenapa? Nah kita mau sholat yang kita sembah siapa? Allah. Di rumah ya Allah, di masjid ya Allah. Kagak ada bedanya. Ini kadang-kadang kita suka keliru juga kalau kita bedain. Di dalam masjid pokoknya rapi banget, di rumah pakai kaos supaya. Lah sholat zuhur, di masjid zuhur. Yang kita sembah Allah, di masjid Allah. Kenapa mesti beda? Khawatir ada apa ini? Ada niat yang melenceng, jangan sampai tuh. Makanya biasa aja, mau jadi sholat sendiri ya begitu bacaannya, mau sholat jamaah jadi imamnya begitu, di rumah begitu, emang udah begitu bacaannya. Kalau banyak orang dimodel-modelin, dipanjang-panjangin, giliran di rumah baca cepat aja, pendek aja udah. Ya, bila orang banyak di rumah, nah ini khawatir, ya, jangan sampai ada sifat riya. Tuh. Jadi air kencing Nabi lebih baik daripada sholat kalian. Kenapa? Sholatnya pengen dipuji, sholatnya riya, nggak ada pahalanya. Maka baguskanlah, kata Ibnu Ruslan dan kita Zubat, fasahin niyata qoblal amal. Bagusin ya niat sebelum beramal. Wa'ti makruhan bil puasa ini ada qabla amal wa'ti biha makrunatan bil awal ya. Jadi bagusin niat kita. Sebelum melakukan apa aja ibadah kita semua baguskan niat kita. Pasang niat kita lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Kita ibadat bukan pengen dipuji, ibadah bukan pengen kemasyhuran ya, ibadat pengen bukan dapat dunia. Ibadat karena semata-mata kita melaksanakan perintah Allah. Ya karena Allah Ta'ala, udah itu aja. Kalau udah itu mah nggak ada urusan. Mau dipuji kagak kepengen, mau dicela emang mau ibadat nggak kendor, udah. Kan kalau orang ibadat pengen dipuji repot. Nggak dipuji dia ngambek, nggak datang lagi dah. Nggak datang lagi, jangan ya. Ibadat karena Allah Ta'ala, sholat juga karena Allah Ta'ala. Maka orang yang sholat 2 rakaat, dia sempurnakan ruku dan sujudnya. Ya. Semata-mata suatu mengagungkan Allah, membesarkan Allah, takziman lillah, karena mengagungkan Allah Ta'ala ya. Maka ganjaran pahalanya
seperti ibadahnya 7 lapis para malaikat. Yang malaikat tiap lapisnya berbeda-beda dalam ibadahnya. Ada yang ruku sampai kiamat sejak Allah ciptakan. Ada yang sujud aja sejak diciptakan sampai hari kiamat. Ada yang baca ya salam sejak diciptakan sampai hari kiamat. Ya. Nah, kalau kita sholat 2 rakaat, kita sempurnakan ruku dan sujud. Kemudian sholat kita karena Allah Ta'ala takziman lillah, mengagungkan Allah, diberikan ganjaran seperti ibadahnya, ya, 7 lapis langit. Ada sempurnakan ruku. Karena banyak orang rukunya nggak sempurna. Karena orang banyak sholatnya sujudnya kagak sempurna. Dia kagak paham berapa anggota sujud. Sujud ada tomaknina. Ya. Saya mau lihat sholat ya di masjid. Orang sembahyang, ruku, bangun dari ruku, kemudian sujud, kagak pakai i'tidal. Sujudnya, palanya tempel begitu doang tuh. Enggak nempel kali deh. Balik aja. Sholat gini. Ini belum diri, belum penguat, udah sujud aja. Begitu sujud kan tekan. Ya tahap menekan di sujud tuh. Andaikan kapas nih bebekas. Begitu deh. Jangan. Enggak ada tomakninanya. Tuh, ya. Jadi makanya dikatakan siapa orang yang sholat, ya, karena mengagungkan Allah, kemudian menyempurnakan ruku dan sujudnya, itu ganjarannya seperti ibadahnya 7 lapis para malaikat. Atau dikatakan inna baulau salam yustasba bihi. Atau dikatakan sesungguhnya air kencingnya Nabi SAW yustasba, ya, dijadikan kesembuhan. Bisa jadi obat, menjadi sebab baik minum air obat Nabi, minum air kencing Nabi. Sakit, ya, minum tuh air kencing Nabi, bisa apa nih? Sembuh. Bahwa nafiun, maka bermula air kencing Nabi nafiun, bermanfaat. Manfaat gak tuh? Sakit, minum air kencingnya Nabi, ya, Allah berikan tuh kesembuhan. Manfaat gak? Manfaat. Wa salatuhum ghairu muhaqqaqatil qaul, dan salatnya mereka ghairu muhaqqaqatil qabul, ya, tidak terbukti diterima, tidak diterima ibadah salatnya. Karena apa? Ada riya. Salat yang begitu besar pahalanya karena ada riya, kagak apa? Kagak diterima, enggak diterima. Minum air kencingnya Nabi menjadi sebab jadi baik tuh, sembuh daripada sakitnya. Manfaat enggak air kencing? Manfaat air kencing Nabi, bukan air kencing kita, jangan. Nah, itu najis. Ini air kencing Nabi. Ini kan bicara najis. Jangan pakai nanya, ntar nanya lagi, Ustaz sakit nih air kencing Nabi di mana adanya? Ini bicara tentang fudolat, kotoran-kotoran Nabi itu suci. Air kencing Nabi suci. Kalau kita najis, kepada nabi-nabi yang lain suci air kencingnya. Bahkan, ya, air kencing Nabi yustasba, dijadikan kesembuhan tuh, ya. Jadi obat. Ya, minum air kencing Nabi sembuh. Itu kan manfaat. Salat tapi karena riya kagak diterima. Tuh, enggak diterima. Maka lebih baik mana? Nah, lebih baik air kencing Nabi daripada salat mereka. Artinya salat yang mereka itu riya, salat yang mereka ingin dipuji. Orang-orang yang ibadah bukan hanya sholat saja, selain sholat ibadah yang dilandasi karena riya, itu nggak diterima amal ibadahnya, nggak diterima amal ibadahnya. Nanti orang yang riya dalam ibadahnya di akhirat Allah suruh mintalah kau pahala kepada orang yang kau ingin dipuji. Bisa nggak ngasih pahala? Lu minta no masih pulang, dia jadi kebingungan, suruh minta. Sampai orang yang kok ingin dipuji, nggak bisa. Ya, ada orang lagi baca Quran tengah jalan, namanya di pinggir jalan, tengah malam dia baca pelan. Sudah. Ada orang lewat. Begitu orang lewat, dikencengin bacaannya itu Quran, dikencengin. Begitu selesai dia tertidur dan tidur mimpi. Depannya dia apa nih? Lembaran-lembaran Al-Quran yang dibaca itu ada nilai-nilainya.
Nah, beberapa ayat yang dibaca kosong, kagak ada. Loh, kan tadi saya baca juga, kok nggak ada? Baca bukan karena Allah, baca karena pengen didengar sama orang yang lewat tadi. Minta pahalanya ke dia, itu nggak bisa. Tuh, karena apa? Dia ingin dipuji. Ya. Jadi amal kita walaupun sedikit, kalau landasannya, niatnya karena Allah Ta'ala, maka itu akan bernilai ibadah kita. Betapa besar ibadahnya banyak, tapi landasannya riya, ingin dipuji, sum'ah, ingin kemasyhuran, ujub, bangga diri, tidak ada nilai pahalanya. Ya ayyuhallazina amanu, ya, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu ma lahu ria'an nas. Wahai orang beriman, jangan kau batalkan pahala sedekahmu. Jangan kau hancurkan pahala sedekahmu. Jadi pahala sedekah bisa habis, batal. Dari batalkan nggak ada pahalanya. Ya, seperti apa? Ya, seperti orang yang membangkit-bangkit, menginfakkan hartanya berbangkit-bangkit, riya, ingin dipuji oleh manusia. Itu sama itu. La tubsal bin manni wal azah, dengan menyebut-nyebut, wal azah, menyakiti. Ya. Jangan menyebut-nyebut dan menyakiti apa yang telah diberikan bila kita ingin memperoleh ganjaran nanti di akhirat yang besar. Kata saya punya guru kayak Bunyamin, orang udah amal 30 tahun, udah tercatat amalnya yang begitu besar, dia bangkit-bangkit, dia sebut-sebut, dia menyakiti, habis tuh pahalanya. Kira-kira gimana? Sayang nggak tuh? Dengan ucapan lisan, ya, dia membangkit-bangkit pemberiannya, dia menyebut-nyebut pemberiannya, maka tidak ada nilainya. Ya, jangan sampai demikian. Ya, mudah-mudahan Allah Taala berikan kekuatan pada kita dalam beribadah. Allah berikan ikhlas dalam hati kita dalam melaksanakan segala ibadah yang Allah perintah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin min zulmil kufaril yahudil maghdubi alaihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.